Oke, selamat pagi. Ini orderan yang mau kita kirim hari ini ya. Ini di order untuk Innova Reborn, tapi bagian high beamnya. Jadi kemungkinan Innova dia adalah tipe V atau tipe tipe V atau tipe Q atau Venturer ya. Karena kalau yang Venturer Q sama V kan low beamnya sudah proyektor, sudah LED. Nah, ini high beamnya ya. High beamnya pasti masih menggunakan halogen, tipenya adalah HB3. Nah, ini diganti LED warna putih ya, 30 watt double cooper PCB, Cree XHP 50 second generation ya, 30 watt ya. Keuntungan bohlam ini satu, adjustable, saya sudah ngomong, ininya bisa diputar maju dan mundur ya, bebas. Sistemnya slide ya. Jadi Anda mau nyeting ini, Anda bisa nyeting live. Jadi ininya sudah duduk, Anda mau putar-putar kemana bisa ya. Reflektornya HB3 ya, saya sudah banyak membahas, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi ya, karena kan nggak semua orang tahu, nonton, pernah ya. Jadi kita bahas satu persatu kirimannya ya. Dorong maju, putar ke kanan, kunci. Sudah terkunci ya. Sudah terkunci, Anda tinggal settingkan ininya adalah vertikal ya. Harus vertikal. Ya, seperti ini. Ya, vertikal ya. Vertikalnya pemasangannya adalah ikuti alur-alurnya ya. Semua reflektor diamond cut kristal sebutannya semua punya alur. Jadi satu bagian, satu kotak baris begitu dia punya diamond cut-nya, itu mewakili pantulannya ya. Jadi reflektor diamond cut itu seperti kristal ini. Jadi sebenarnya dia itu tujuannya apa? Supaya dia bikin bisa lebih lebar, bisa lebih jauh, bisa lebih segala macam. Jadi dibikin dari potongan kristal gitu ya. Beda reflektor zaman dulu yang hanya mangkok bowl begitu aja. Tapi kalau diamond cut kelihatannya mangkok bowl, tapi dia punya sudut-sudut tertentu, itu yang membuat dia bisa lebih lebar, lebih nyorotnya lebih jauh, lebih segala macam gitu ya. Jadi patokannya adalah kalau Anda masang Cree ini tegak lurus vertikal, ikuti dia punya potongannya sejajar ya. Dorong maju sampai mentok ya, itu devalut. Nah, sedangkan Anda sering bilang, aduh Pak, kok sorotannya kurang ke kiri, Pak kurang ke kanan, Pak kurang kemana. Gampang, putar aja ininya, mau kemana bisa ya. Dan kadang-kadang orang bilang, Pak kok LED-nya kok nyorot doang ya, nggak begitu lebar. Nggak masalah bro, tipe ini Anda bisa tarik mundur sedikit ya, tarik mundur sedikit ya. Ini juga nggak bakal lepas. Ada yang ada yang bertanya kepada saya, Pak itu bohlam LED Bapak kok bisa ditarik mundur, apa nggak lepas? Enggak dong, ini justru bagus, live stylenya, bisa diputar kanan kiri, maju mundur. Nah, LED lain seperti Pro 7 misalnya P730, di situ ada kunci L-nya. Jadi kalau Anda mau nyetel, Anda harus lepas dulu bohlamnya, setel di luar. Nah, itu udah kehilangan momen. Ya, kalau ini live, Anda bisa dorong maju, putar langsung di mobilnya. Wah, kurang nih, putar dikit. Wah, kurang nih, putar lagi. Oh, kebanyakan, balikin. Ya, seperti itu. Maju, mundur, tarik bisa. Devalutnya adalah dorong maju ya, dorong maju ke depan, dan dia harus vertikal. Vertikal itu sejajarkan dengan garis diamond cut-nya ya. Kita akan coba nyalakan ya. Jadi buat Anda yang punya Innova Reborn, Fortuner, VNT ya, yang menggunakan lampu HB3, high beam-nya menggunakan HB3, ikutilah panduan ini ya. Ikuti cara settingnya, ikuti panduan ini ya. Nah, kita sudah sorotkan ke tembok ya, outputnya seperti itu, spot ya. Anda bisa bermain diputar nih, diputar ke sini bisa sedikit, jadi agak ke kiri, agak ke kanan ya. Tinggal putar saja mainannya ya. Dorong maju adalah devalut ya.
ya, seperti ini cut off-nya. Jadi spot, nyorot, nitik ya, seperti center. Memang begitu karakternya high beam. Tapi kadang-kadang ada orang bilang, Pak kok nyorot doang ya, kurang lebar. Nggak masalah, Anda tarik lah LED-nya. Nah, dia membesar tuh ya, membesar di sini di tembok. Karena jaraknya cuma 2 meter, nanti prakteknya kalau di mobil sorotannya jauh itu dia akan makin melebar ya, karena kan jarak sorot mobil mungkin bisa 20-30 meter. Kalau ini kan cuma dari sini ke tembok itu cuma 2 meter 3 meter gitu ya. Nah, jadi berbeda sedikit saja. Nah, ini kan lebih spot, lebih melebar. Jaraknya sedikit saja berubah, makin jauh layarnya tentu dia makin banyak berubahnya ya. Jadi seperti itu keuntungannya kalau beli tipe bolam ini HB3 fix. Dia bukan fix fokus, tapi dia bisa adjustable, maju mundur dan putar ya. Keuntungannya seperti itu. Jadi buat Anda yang pemakai HB3 ya, bohlam-bolam HB3 sebagai lampu jauhnya Anda bisa beli tipe ini ya. Pemasangan juga gampang, tinggal PNP putar saja ya. Ada kaki tiganya, jangan sampai kaki tiganya ini salah pasang ya. Kaki tiga ini harus masuk sempurna di kakinya. Kalau belum masuk sempurna jangan diputar ya. Tipe HB3 9005. Kita akan coba tesin nyala lagi yang satunya lagi. Jadi sebelum kirim kita semua kita tes dulu ya. Ya, ini HB3 nya nyala 30 watt bro, 29, berapa tuh, terbaca nggak di wattmeter saya ya. Ini bolam bukan bolam abal-abal, termasuk bolam premium ya. Harganya pun murah ya, hanya 1 juta lebih sedikit. Cree XHP 50 second generation 30 watt real. Bohlam yang saya bilang bagus itu satu harus memenuhi watt dan luxnya gede. Kedua adalah stabil. Jadi wattnya udah gede, luxnya sudah gede, harus stabil ya. Nah, kita akan mengukur juga standarisasi baru ya. Jadi ini meja adalah baru, kita harus mengukur ya. Jadi supaya Anda tahu juga berapa luxnya ya, berapa watt dan berapa luxnya ya. Kita arahkan ke depan tembok. Di depan ada lux meter ya. 2000 berapa sih? Mata saya seliwer. 2700 ya, 2069 ya, karena silau banget nih. Silau bro, sakit ya. 2700 lux ya. 2700 lux 30 watt. Dia ngedrop paling 2 sampai 3 watt. Jadi sekitar 27 watt 2700 lux ya. Terang bro, 2700 lux ya. Bolam standar itu diukur hanya 1000 luxnya. Berarti ini 2,7 kali lebih terang dari halogen standar H4. H4 loh. H4 ya. Kalau diukur dari HB3 ya, bisa 3 sampai 4 kalinya ya. Jadi ini terang sekali, bro. Harga murah ya, awet. Jadi bolam bagus itu watt dan luxnya gede, stabil ya. Ketiga adjustable itu bisa diputar maju mundur ya. Keempat bonusnya adalah bisa service chip ya, seperti itu. Kipasnya juga gede ya, pemasangan mudah, tinggal colok, driverless, kabel sudah di braided. Jadi keunggulan-keunggulan sudah saya sebutkan. Kelemahannya apa ya? Saya juga bingung nyari kelemahan tipe ini. Ya, susah juga nyari kelemahan, cuman semua keunggulannya ya. Kalau dibandingkan Pro 7, ya Pro 7 ada driver. Jadi Anda harus nyimpen drivernya. Kalau ini PNP. Adjustable-nya juga ini live langsung tanpa perlu pakai kunci-kunci L. Ya, pokoknya begitu. Coba penonton, subscriber cari kelemahan bolam ini apa ya. Nanti silakan komen di bawah. Terima kasih yang buat sudah order, yang belum order ditunggu ordernya. Untuk saat ini lebih baik order melalui online ya, karena pemasangan PNP akan kita pandu. Kenapa? Karena lebih baik tidak bertatap muka dulu ya, seperti itu. Jadi kalau mau konsultasi silakan WhatsApp saya di 0898-269-3838 ya. Kalau udah deal mau pasang ya Anda boleh langsung datang. Tapi kalau belum deal masih mau konsultasi, lebih baik silakan WhatsApp dulu ya.
di WhatsApp saja, pasti kita balas kok. Oke, terima kasih. Ini bentuk kardusnya ya, bohlam yang saya jual tadi. Nanti ada yang bertanya, Pak, saya minta foto dusnya. Ya, dusnya seperti ini, plain saja, saya tidak bikin merek. Sebenarnya saya mau disablon juga dusnya, tapi ya saya belum ACC desainnya. Jadi merek bohlam ini apa ya, saya sebut saja mereknya GL ya, juragan lampu. Ya, kardusnya masih polos memang. Saya juga lagi desain ngeprint, cuma belum ACC mau yang bagaimana tulisannya. Tapi untuk saat ini kita jual ya polos dulu aja ya, kardusnya seperti ini ya. Ingat, jadi bukannya kita, ada yang berkomentar, Pak dusnya jelek amat, ya dusnya plain ya. Belum ada gambar-gambarnya, belum ada mereknya, jadi polos saja ya. Anda mau kasih merek Jungki Wenas boleh, Anda mau kasih merek juragan lampu boleh, GL boleh ya. Yang pasti workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih. Nah, ini orderan selanjutnya ya yang akan kita review ya. Ini bohlam adalah Automec DC tipenya H4. Satu di order untuk R3, satu lagi di order untuk Karimun Estilo. Satu di order melalui Bukalapak, satu lagi langsung transfer ya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah order, akan segera kita kirim ya orderannya. Jadi kita tidak mau berlama-lama ya. Automec DC. Apa sih itu Automec DC ya? Saya ini sudah banyak di review. Ini bohlam best seller bro, murah meriah, harganya 780.000. Satu set sepasang ya, bisa buat motor, buat mobil. Banyak yang bertanya juga lawan Philips Essential G2, lawan Osram XLZ atau lawan Osram apa tuh yang harganya juga lebih mahal, 1 jutaan. Ada Philips yang harganya 600-700an juga, dan Osram XLZ kalau nggak salah yang harganya sekitar 600-700 ribuan. Banyak yang bertanya diadu seperti itu. Kalau saya lebih megang Automec DC ini, kenapa? Karena Automec DC ini menang, dia 1-2 warna ya, bisa putih bisa kuning. Jadi kalau Anda hujan atau kabut, ini tentu lebih menang, dan dia awet, ada garansi. Saya nggak tahu Osram ada garansi atau tidak, karena salesnya sombong, kita hubungi tidak direspon. Kalau Philips salesnya malah mendorong saya terus untuk menjual ya. Kalau Philips nggak ada garansi ya G2, tapi ada orang yang bilang garansi Philips Essential G2, menurut salesnya tidak ada, karena itu kalau ada garansi berarti hanya garansi personal dari toko, bukan garansi resmi distributor. Barang ini adalah garansi resmi distributor ya. Jadi kalau ada rusak apa-apa, kita juga akan tukarkan ke distributor ganti baru. Jadi selama rusak valid, garansinya akan ditukarkan gitu ya. Jadi Anda nggak perlu takut karena garansinya resmi, bukan garansi toko. Toko suatu saat bisa tutup, toko suatu saat bisa menolak segala macam gitu ya. Jadi kalau soal garansi, Automec menang ya, 1 poin dibandingkan Philips. Automec menang karena dia ada garansi, walaupun garansinya bukan nggak panjang, cuma 6 bulan ya. Hal kedua, dia kan 2 warna, Philips 1 warna ya, tentu lebih oke ini ya. Hujan kabut Anda tinggal ganti aja warnanya, jadi lebih oke. Putih lawan kuning, kalau hujan ya tentu kuning lebih mantap, apalagi ada kabut ya, kuning pasti Anda lebih jos ya. Ketiga, kenapa Anda harus pilih ini dibandingkan Philips? Ini full adjustable-nya begini ya. Jangan lupa pakai tangan jangan pakai tangan ya, pakai bungkus kain atau apa, karena takut sobek tangan Anda ya. Karena ini keras ya. Takut sobek, takut lecet. Jadi pakai kain untuk megang ya. Jangan lupa ya, buka ininya pelan-pelan ya. Kenapa harus pelan-pelan? Jangan sampai karet-karet sini rusak. Kemarin ada komplain, Pak, karetnya putus. Waduh, kenapa masangnya nggak hati-hati? Harus dengan hati-hati dong masangnya ya. Jadi ini full adjustable ya. Ini pasang dulu di reflektornya, klipin, pasang karet, baru bohlamnya masuk ya, seperti itu. Jadi saya ulang, ini full adjustable. Jadi Anda bisa pasang dulu ininya, pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Ini terpasang ya, dia bisa mutar. Anda mau putar kemana bisa ya. Anda mau putar, jujur terus terang harus pakai kain, takut tangan robek ya. Jadi ini bisa diputar bro, tuh ya. Jadi Anda arahkan jam 11 bisa, arahkan jam 12 bisa, arahkan 11.30 bisa. Philips Fix Focus, Osram juga kayaknya Fix Focus, saya nggak pernah megang, cuman
pernah lihat ya, ini full adjustable tuh, enak. Anda mau agak maju bolamnya bisa ya, nih lihat ada gapnya, agak maju ininya, agak maju jadi bolamnya agak mundur bisa. Anda mau dorong mentok bisa ya, tuh enak sekali bro. Jadi ini bolam juga sudah saya kalibrasi ya, karena kita papas sedikit di sini di bawah supaya bolamnya bisa lebih maju ya. Kebanyakan bolam itu kurang maju buatan Cungko ya, saya papas sedikit supaya dia bisa lebih maju, fokusnya lebih bagus. Itu menurut pengalaman saya, tapi masing-masing orang punya pendapat berbeda ya, nggak masalah. Intinya kalau Anda beli dengan saya ya, Anda terima beres, Anda tinggal pakai gitu aja ya. Jadi ada dua hal, bolam perlu kalibrasi. Jadi kalibrasi dulu, kita ukur tinggi rendahnya, namanya juga buatan pabrik. Kadang-kadang ininya terlalu panjang, kadang-kadang terlalu pendek bro, saya ngomong apa adanya ya. Ininya kadang-kadang nih, namanya mesin pon ya, ini kan mesin pon nih, dibikin pakai mesin pon, jebret, suka ada lebih gitu ya. Suka kalau kayak plastik dicetak suka ada bekas-bekas ampasnya, tai-tainya gitu ya, kan perlu dikerok ya. Nah ini juga selalu kita ukur pakai sigmat ya, makanya di sini saya ada sigmat bro ya. Jadi barang sebelum dikirim itu sebenarnya kita ukur ininya, jadi harus berapa sih gitu ya, harus berapa sih, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kepanjangan gitu ya, selalu seperti itu. Makanya barang yang saya jual itu barang yang sudah dikalibrasi, sudah kita setting, sudah kita tetapkan gitu ya. Nah sampai di tempat Anda pasang, tinggal pasang dulu ininya, pasang klipnya, pasang karet, Anda tinggal masang aja, arahkan jam 11 jam 12 ya, seperti itu. Jadi kalau Anda membandingkan dengan Philips, ini 3 poin lebih menang ya. Satu, garansi ada, Philips tidak ada yang Essential G2 ya. Dia menang, chipnya bisa putih kuning, jadi Philips kalah 2 poin. 3, adjustable, Philips adalah fix focus. Cuman Philips ada menang 1 poin. Apa poin Philips menang itu ya? Karena merek, gitu aja ya. Mereknya udah mendunia ya, Automac merek tidak mendunia, merek bikinan ya. Terserah buat Anda mau milih Philips boleh, mau beli Automac boleh, saya juga tidak pernah melarang, cuma saya mereview apa adanya. Anda bilang Philips bagus ya, saya juga bisa bilang Philips memang bagus ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan poin-poin yang saya sebutkan adalah ya kalah ya, seperti itu. Common ground, common positif kita harus cek bisa ya, jangan sampai tidak bisa. Ya, bisa sempurna. Bohlam ini wattnya sama dengan Philips ya, sekelas. Jadi sekelas dengan Philips, jadi wattnya sama. Sekitar 19 watt ya, common ground, common positif bisa. Ini akan kita kirimkan untuk Suzuki R3 2014 ya, yang lampunya segitiga tuh. Nah satu lagi Karimun Estilo, Suzuki juga ya, Karimun Estilo. Kita akan cek juga ya nyalanya. Kalau ditanya build quality bagaimana dibandingkan Philips ya, ini bagus bro, semua bahannya aluminium CNC ya. Philips dudukannya masih plastik bro, dan dia fix focus, nggak bisa di adjust ya. Jadi Philips kalah 3 poin dibandingkan Automac DC. Automac DC lebih is the best lah menurut saya ya. Anda mau beli Philips juga boleh, memang mereknya juga udah terkenal, terserah, nggak ada masalah, saya juga nggak melarang. Saya juga jual bro ya, Anda mau beli sama saya Philips juga saya jual ya. Ya satu lagi kita akan ukur watt dan luxnya ya, luxnya kita akan ukur. Anda bisa lihat, kita cek luxnya dulu di warna putihnya ya. Kita taruh di sini. Kita cari nilai maksimalnya 2000-an ya, 2000 luxnya. Wattnya adalah 18,2 saat ini terbaca.
ya. 2000 lux ya untuk tipe H4 itu chip warna putihnya. Kita akan coba chip kuningnya ya. Nah, chip kuningnya berapa? Lebih terang ya, 2000 di atas 2000 lux tuh. Sama lah ya, sejajar tuh. Sekitar 2000 juga. Ini posisi LED-nya di sini ya. Jadi putih dengan kuning kira-kira 2000 luxnya ya. 2000 lux. Jadi sama seperti Philips ya, 1112. Philips pun sekitar 2000 juga. Ya, jadi ini bohlam kelasnya 2000 lux 18 watt ya. Anda beli ini nggak usah pakai kabel-kabel set ya, tinggal colok aja. Makanya kenapa sebelum dikirim kita akan cek common ground, common positifnya harus bisa nyala ya. Dan kebanyakan mobil Toyota antara kutub low dan kutub high beam itu tidak 0 volt, 6 volt. Ini drivernya bisa mentoleransi itu. Kadang-kadang ada LED yang banyak yang mengeluhkan begini, Pak, saya baru beli bohlam, kok nggak bisa high beam ya? Pak, saya baru beli bohlam, kok low beam terus? Pak, saya baru beli bohlam, kok high beam terus? Pak, nggak bisa high beam ini itu. Itu karena soket setrum di bawah mobil ada yang bocor, relaynya sudah nggak bagus segala macam. Nah itu suka ada masalah karena dia voltnya tidak 0. Dia kalau diukur pakai multi ada 6 volt, ada 3 volt. Nah itu ada yang bocor. Jadi bocor itu biasanya ada sifat induktif atau kapasitif karena mobil Anda sudah tua atau mobil Anda kabel-kabelnya ada yang nempel. Jadi ada induksi. Nah, yang seperti itu kebanyakan pasang LED itu error. Nah, dan ini dia bisa menerima error itu. Gitu ya. Makanya kenapa sebelum dikirim kita selalu cek positif bolak-balik ini itu kontaknya bagaimana, itu sebenarnya buat ngecek. Memang ada juga kadang-kadang LED ini yang tidak bisa seperti itu, makanya kita tidak kirimkan. Anda bisa lihat review-review saya sebelumnya. Bohlam-bohlam yang tidak bisa menerima itu kadang-kadang kita pisahkan, kita tidak mau, kita balikan ke distributor. Karena itu bohlam tidak lulus kontrol dari saya. Karena unik kelistrikan mobil Jepang di Indonesia. Saya ngomong apa adanya. Banyak kan untuk Anda yang sudah beli kadang-kadang bermasalah di, Pak kok nggak bisa high beam, Pak kok high beam terus, Pak kok nggak bisa low beam, Pak kok nggak bisa ini nggak bisa itu ya, karena LED-nya tidak support ya, seperti itu. Jadi kalau ini Automac bisa buat semua mobil di Indonesia. Sebelum kita kirim juga kita cek ya, kita kalibrasi satu, ukur pakai Sigma tadi dudukan itunya berapa, cek kelistrikannya, jadi kalibrasi setting-setting oleh saya sudah selesai baru kita kirimkan gitu ya. Nah Anda barang sampai Anda hanya perlu colokin kabelnya sama Anda muter jam 11 atau jam 12 ya, seperti itu. Terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya, silakan WhatsApp kalau Anda mau konsultasi dengan saya 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, selamat sore ya. Ini orderan yang mau kita kirim sore ini ya, ditransfer langsung untuk Bapak. Kalau nggak salah di Samarinda ya, Kalimantan Timur kalau nggak salah. Saya akan kirim pakai JNT ya. Terima kasih Bapak sudah transfer dilebihkan. Terima kasih ya. Ini untuk Nissan Livina terbaru ya. Nissan Livina terbaru itu jadi boleh dibilang Livinder ya. Livinder itu basicnya expander tapi di rebrand Nissan ya. Nah ini yang di order seperti biasa adalah Cree XHP 50 second generation ya, 30 watt double cooper PCB ya. Jangan lupa pasang dulu ininya, habis pasang ininya klipin, pasang karet, baru pasang bohlam. Ini sangat PNP, Bapak tinggal setting arah jam 11 dan jam 12. Nanti pastinya silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Pasti Bapaknya sudah tahu nomor saya. Tapi kalau yang buat belum tahu mau order bisa WhatsApp ke nomor itu ya. Common positif kita coba ya. Di Nissan di expander adalah common negatif ya. Mobil berbeda-beda tergantung merek ya. Toyota, Honda common positif, di Mitsubishi Livina common negatif ya. 30 watt ya. Ini sudah di testing kemarin 2800 lux, standar baru ya. 2800 lux 30 watt. Bohlam ini stabil, dia akan ngedrop cuma 2 sampai 3 watt. Jadi sekitar 27, dia stabil. Ya, 27
sekian watt. Jadi Anda nyalakan sekarang, Anda nyalakan dites lagi 2 jam kemudian wattnya segitu ya, stabil. Makanya LED yang menurut saya LED bagus itu 1 watt dan luxnya gede, kedua stabil, 3 adjustable. Ini bisa di-adjust bro ya, tidak fix fokus. Jadi Anda mau adjust jam 11 mentok bisa, 11.30 Anda tinggal geser sedikit, Anda jam 12 juga bisa, Anda mau setengah 1 pun bisa ya. Makanya ini keuntungan bolam adjustable. Dan dia tipe sorotan samping ya, selalu saya bilang tipe sorotan samping carilah ininya yang tipis ya. Nah ini memang tidak terlalu tipis, tapi chip ini nongol, Anda bisa lihat di video ya, nongol. Jadi karena dia sorotan samping, sorotan sinar ke sini dan ke sini, bagian kesininya kan akan kosong, tapi karena chipnya dia nongol, jadi di sininya tetap ke cover ya. Jadi saya akan buktikan lagi. Ini kan tadi sudah saya tes nyala, yang belum saya tes nyala akan kita buktikan lagi seperti ini cara tesnya ya. Nah kita pegang seperti ini ya, kita sorotkan ke tembok. Nah Anda lihat bagian yang nyala kiri, sinar ini nih kiri, nah ini sinar kanan ya. Di tengah ini kan ada garis tuh, garis gelap ya. Garis gelapnya ini tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu gelap tuh ya. Dan dia tipis, tidak terlalu tebal karena batangnya juga nggak terlalu tebal, tapi bagian gelapnya tidak terlalu gelap, tapi gelapnya hanya memudar sedikit ya, tapi masih ada cahaya tuh ya. Jadi ini bolam saya kategorikan bagus ya. Kenapa? Karena garis gelapnya itu tidak keseluruhnya gelap. Ada bohlam yang garis gelapnya itu diarahkan ke sana bener-bener gelap. Kenapa? Karena chipnya terhalang oleh badannya dia sendiri. Karena tebel. Tebel itu dibentuk karena ininya tebel. Nah ini standar ya, tadi bagian gelapnya segini, tapi di antara bagian gelap itu masih ada cahaya. Kenapa? Karena chip Cree itu dia ada lensa ya, ada lensanya. Jadi chipnya tebal, jadi ada lensanya, jadi masih membantu ya. Makanya tipe ini oke. Ada LED yang istilahnya chipnya mendem di dalam. Nah, kalau yang mendem seperti itu ya, di garis batangnya itu gelap, bener-bener gelap. Nah, padahal kita butuh bagian itunya sebagai kan bolam ini dipasang kan begini. Nah, ini reflektor mobil Anda kan bagian atas ini kan krusial. Nah, kalau bagian sininya gelap, tentu nanti di jalan akan ada alur, ada urat, ada seperti batang ya, bagian yang gelap. Jadi ada alur ya, seperti ada serat. Makanya kenapa orang bilang pasang LED tidak bisa rata seperti pasang proyektor, karena ya LED-nya itu batangnya besar, chipnya nggak nongol, mendem. Jadi bener-bener di bagian atasnya gelap gitu ya. Nah ini menutupi kelemahan itu ya. Sebenarnya Anda lebih bagus lagi pakai chip sorotan atas bawah. Saya juga ada barangnya, Anda silakan WhatsApp saya. Tapi ini juga bagus karena kan ininya tipis dan nggak terlalu sinarnya nggak terlalu gelap gitu ya. Jadi ngerti ya. Kalau nggak ngerti Anda silakan WhatsApp saya jelaskan secara langsung melalui WhatsApp ya. Anda tinggal chat saya. Kita coba high low-nya. Nah ini low-nya, nah ini high-nya ya, sempurna. Memang bolam ini bukan yang terbaik, masih banyak bolam yang terbaik di luaran yang dijual, yang mahal ada, yang murah ada, mau yang bermerek Philips pun ada, Osram pun ada, PIAA ada, terserah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli bolam ini ya. Saya juga pedagang, saya juga hobi. Ya, saya cuma mendeskripsikan, saya cuma mereview yang menurut saya bagus. Saya berusaha objektif. Kalau saya bilang bagus ya bagus, saya bilang jelek ya jelek. Ya. Karena bohlam ini kadang-kadang juga hoki-hokian. Hoki-hokian dalam arti ada cocok-cocokan ya. Seperti jodoh aja. Ada yang merasa ngapain beli begini overprice, beli aja Philips harganya murah ya, nggak masalah, monggo. Ada yang bilang harga bolam sejutaan, saya mendingan beli PIAA yang harga 3 jutaan lebih maknyus, nggak masalah karena
kekuatan ekonomi masing-masing orang berbeda. Ada yang merasa 3 juta masih murah, ada yang merasa kadang-kadang kita bilang, Pak harganya 1,25. Waduh Pak, berat nih saya mau yang bolam yang harga 200 ribuan. Ya kelasnya berbeda itu ya. Jadi saya juga nggak pernah memaksa Anda nonton review saya. Kalau Anda merasa saya menjabarkan, mendeskripsikan oke, semuanya oke, ya silakan beli. Anda bisa beli melalui Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Ya, kalau di Tokopedia adalah Anda cari reseller juragan lampu di Google, nanti masuk ke tokonya. Shopee F3 Moto Lighting. Kalau Bukalapak juragan lampu, saya sendiri yang megang. Saya juga punya IG, cuma saya tidak aktif. Saya cuman aktif di YouTube ini nih belakangan ini ya. Di Facebook juga saya ada juragan lampu, tapi jarang aktif ya di sosial media. Jadi kalau Anda mau bertemu atau Anda mau langsung ngobrol dengan saya, Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Ini di order buat Livinder ya, Nissan Livina Expander. Nah, ini satu hal lagi. Oh, salah ambil saya. Sorry, salah ambil. Nah, ini satu lagi ya. Ini bohlam baru ya, bohlam baru, tipenya H11, H16, H8, H9 bisa pakai. Tapi ada keunggulan tersendiri bohlam ini ya. Biasa saya menawarkan Automax. Automax pun kita ready ya. Bohlam Automax itu kita ready, tapi ini bohlam di atas Automax speknya. Di atas Automax speknya harganya saat ini masih promo ya, harganya hampir sama dengan Automax DC ya. Tapi ini bohlam speknya lebih tinggi dibandingkan Automax DC. Kenapa saya bilang lebih tinggi? Dia driverless, memang betul. Dia tanpa driver ya, ini juga sudah braided ya, tinggal colok. Chipnya menggunakan chip dempet ya. Chipnya menggunakan chip dempet. Apa keunggulan chip dempet? Jadi fokusnya lebih bagus. Dan dia sistemnya center chip. Chip putih di tengah ditaruhnya, chip kuningnya di pinggir nebeng. Jadi ini kelasnya kelas Pro 7 P73CF ya. Kelasnya adalah kelas Pro 7 P73CF, tapi P73CF harganya di atas 1 juta. Ini harganya di bawah 1 juta. Harganya mepet dengan Automax DC ya. Jadi kalau chip ini unggul. Wattnya juga hampir setara dengan P73CF, 20 watt. 22 apa 21 ya, kita akan ukur. Oh, 22. 22 koma ya. 22. Jadi setara dengan P73CF untuk wattnya ya. Dan dia lebih unggul dari Automax DC. Harganya adalah chipnya adalah 2 chip, tapi dia bisa 3 warna. Automax DC harganya 680, Automax TC yang 3 warna harganya 780. Nah, ini harganya di bawah Automax TC ya. Sebenarnya saya akan launching ini di Januari, tapi nggak apa-apa, ini sampel kita jalani dulu ya. Jadi ini warnanya putih kuning ya, dan kuning ya. Jadi dia bisa 3 warna. Putih kuning ya. Saya ulang, ini warnanya putih kuning ya. Jadi dia 3 warna. 3 warna menggunakan center chip dempet ya. Keunggulan lain adalah ini bisa disetting langsung ya, putar, adjustable 360 derajat maju dan mundur ya. H8 dengan H11 beda di kaki sebenarnya. H16 dengan H8 juga beda, tapi banyak orang bilang sama. Oke, saya setuju sama, tapi di kakinya beda. Posisi kakinya ya. Ada yang di jam 12, ada yang di jam 8. Jadi kalau Anda pakai Automax DC, kalau di H8 dia jatuhnya miring. Ya. Jatuhnya miring, bener nggak? Apa yang saya? Ya, kalau ini Anda bisa setel sendiri. Default adalah kanan kiri ya. Kanan kiri chipnya, tapi Anda bisa setel. Anda mau begini bebas. Jadi ini enak sekali. Setel live ya. Live on the spot langsung di rumah lampunya. Sedangkan kalau Automax DC tidak bisa, harus pakai baut itu ya. Kalau H8 pakai Automax DC jatuhnya adalah miring. Tidak tegak lurus ya. Kalau ini tegak lurus.
mau miringin, mau ini tinggal putar saja bebas, tidak bakal copot karena dia ngunci ya. Anda nggak usah khawatir. Banyak yang bertanya, Pak kok goyang-goyang, apa takut goyang-goyang? Enggak bro, tenang aja bro ya. Jadi ini unggul beberapa poin dibandingkan Automax ya. Kalau dibandingkan dengan Philips Ultinon Essential G2 ya jelas jauh lah. Ini kan fog lamp itu lebih bagus, bisa berwarna putih atau kuning, atau Anda beli kuning aja ya. Kenapa? Karena di headlamp warnanya putih sudah buat driving light, tapi fog lamp membantu Anda di hujan, di kabut. Memang kita misalnya kalau saya di Jakarta memang nggak ada ketemu kabut, tapi suatu saat kita pernah pergi ke Lembang ya, on the spot pergi misalnya, wah ketemu hujan, ketemu kabut, ya tinggal nyalakan saja ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua fungsi. Makanya kenapa chipnya putihnya ditaruh di tengah. Chip putih taruh tengah ya, kalau dalam kondisi kering tanpa ada hujan ya putih. Nah kuningnya sebagai tambahan option, bisa nyala. Makanya dia taruh kuningnya di pinggir, bukan ditaruh di tengah juga. Kenapa? Karena kalau dua-duanya taruh di tengah, fokusnya agak buyar dibandingkan kalau putihnya center chip ya, seperti itu ya. Makanya ini unggul beberapa poin dibandingkan itu. Automax juga selevel dengan Pro 7. Pro 7 juga agak ribet, dia ada drivernya ya, dan dia tidak bisa on the spot muter gini. Dia bisa disetting diputar, tapi dia harus menggunakan kunci L ya. Kalau ini on the spot Anda bisa langsung putar, driverless, dia sudah di braided ya. Kalau di Pro 7 P73CF dia ada driver, dia kabelnya bukan di braided ya, kabelnya biasa ya. Lebih unggul di braided lah, udah pasti. Saya nggak usah banyak ngomong. Kenapa? Karena tahan tarik, tahan segala macam ya, tahan tikus juga, nggak langsung dihajar oleh tikus karena ada isolatornya di luar ya. Apalagi ya, Pro 7 P73CF nggak bisa maju mundur settingnya. Kalau ini bisa. Anda mau agak dorong maju, agak mau mundurkan untuk cari fokus bisa ya. Oke, gitu aja. Ini akan memulai debutnya ya, Januari. Nanti ada pertanyaan, Pak awet nggak? Saya sih bilang sih maunya awet ya, tapi awetnya itu adalah mesti input dari customer. Jadi adalah kita jual, seberapa banyak kita jual, seberapa banyak itu rusak. Nah kalau rusaknya sedikit artinya kan bolamnya bagus, sama sekali nggak ada rusak lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu bilang, oh ini pasti bagus menurut saya, tapi bagusnya itu kan harus barang itu beredar dulu ya. Kita harus hitung dalam 1 bulan, misalnya 100 set keluar dalam 1 bulan itu, ada nggak komplain ya, seperti itu gitu ya. Jadi itu baru bisa dinilai bagus. Karena saya sudah bermain lampu 14 tahun, dari HID, dari proyektor, kita harus sebar dulu baru kita bisa tahu barang itu bagus atau tidak gitu ya. Saya orangnya to the point. Saya sih maunya bilangnya bagus, tapi kan ini saya juga hobi, saya juga belum tahu bagus atau tidak. Yang penting adalah barang beredar dulu. Beredar dulu, sudah banyak yang beli, lihat feedbacknya bagaimana, banyak rusak nggak? Kalau banyak rusak kita stop, kita tidak mau jual ya. Seperti itu, to the point saya orangnya. Karena saya juga tidak mau menyusahkan Anda ya, karena saya juga hobi ya. Hobi saya mereview. Banyak yang bertanya, Pak beli di mana, beli di mana ya, akhirnya kita ikut jualan ya, seperti itu. Oke, kita akan kirimkan hari ini juga, jadi nggak perlu khawatir sama orderan saya nih yang belum saya kirim hari ini ya. Saya taruh sini, saya udah rapi-rapikan. Jadi ini untuk Januari 2021. Sebenarnya saya beli meja baru, standarisasi baru, mejanya agak lebih luas karena kerjaannya servis segala macam ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang belum beli, saya tunggu orderannya. Ingat, beli lampu itu bukan buat gaya-gayaan ya. Beli lampu itu buat safety diri Anda sendiri ya. Jadi kalau masih nunggu izin istri ya kasih tahu istrinya. Kalau benar memang harus izin istri. Tapi kalau banyak yang menghindar, Pak nanti tunggu Menteri Keuangan, ya itu lain hal ya. Tapi kalau Anda sayang keluarga, Anda sering jalan malam, ya lampu wajib di-upgrade ya. Terima kasih. Nanti ada yang bertanya, Pak mereknya apa? Jadi saya tidak bikin merek ya. Sebenarnya saya mau kasih nama Juragan Lampu GL, Jungki Wenas juga bisa ya. Saya 2 bohlam ini sudah masuk di dalam ya. Jadi saya hanya bikin box plain. Jadi plain, jadi sebenarnya saya mau desain ya. Gambarnya segala macamnya, tulisannya, tapi ya belum ACC segala macam.
Jadi kita lebih memilih box plain ya. Jadi box ya kosong aja seperti ini ya. Ini barang keluar dari juragan lampu gitu ya. Karena masih banyak bertanya orang, Pak mereknya apa? Ya mereknya juragan lampu. Pak saya bisa minta foto dusnya nggak? Ya dusnya seperti ini, Anda lihat sendiri. Barangnya fotonya seperti apa? Ya tadi barangnya udah di dalam nih ya. Jadi saya tidak membuat box yang bagus-bagus karena ya namanya box Anda tahu sendiri bahwa Anda perlu boxnya atau Anda perlu lampunya ya seperti itu. Jadi box dibikin bagus-bagus mahal-mahal, satu boxnya 20.000 25.000 juga buat apa, karena toh tak dipakai itu box gitu ya. Jadi saya lebih memilih box plain yang harganya memang lebih murah ya. Tapi memang saya ada rencana mau di apa dilaminating ya, dilaminasi ngomongnya ya. Tapi desain gambarnya mau seperti apa yang kita masih bingung gitu ya, yang masih belum ACC lah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya bukan yang nggak mau kasih tahu mereknya ya juragan lampu aja deh, Jungki Wenas ya, karena saya sendiri wah ragu pak merek itu saya nggak terkenal belum pernah ya, nggak masalah, saya tidak memaksa Anda untuk membeli ya, seperti itu. Yang pasti adalah kita safety setelah dibungkus ya, dalamnya kita kasih bubble wrap ya, luarnya juga kita kasih bubble ya, seperti itu. Oke, terima kasih.